بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Ni'matul Ukhuwah, dan kita telah masuki adab yang kedua dari adabul ukhuwah, adab-adab bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua yang dimaksud, siapa yang jawab? Intiqa'ul ikhwan, menyaring, memilih dalam menjadikan seseorang sebagai saudara, sebagai teman dekat. Dan ini adalah merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab teman dekat tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat kuat. Man jalas janas. Barang siapa yang duduk dengan seseorang maka akan menjadi satu jenis, akan memberikan pengaruh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, kecuali orang yang bertakwa. Yang dimaksud di sini sebagaimana telah kita sebutkan adalah panggilan khusus untuk makan, ta'amud da'wah, dan bukan ta'amul hajah, bukan makanan kebutuhan, ada yang butuh kita berikan. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa untuk memilih teman dekat hendaklah memperhatikan 5 perkara. Apa kelima perkara itu? Nah, Arif, antum, berakal. Yang kedua, akhlaknya baik. Yang ketiga, bukan orang yang fasik. Yang keempat, bukan ahlul bid'ah. Yang kelima, bukan orang yang haris di dunia, orang yang rakus terhadap dunia.
Bagaimana cara kita mengetahui seorang ini akhlaknya baik atau jelek? Nah, yang berkacamata. Nggak hadir kemarin. Nah, Bu Amir. Gimana? Menanyakan kepada teman dekatnya. Gimana? Bertanya kepada temannya. Ya tentu dia puji ya temannya. Takbirnya kurang tepat. Ayo. Iya, bertanya tentang siapa temannya. Jangan tanya ke temannya. Siapa temannya sebelum kamu? Nah, ada cara yang lain? Cara yang lain? Safar, ya. Bersafar bersamanya. As-safaru yusfiru an haqa'iqin nufus. Sebab safar tersebut akan menyingkap ya keadaan seseorang, tabiat seseorang. Baik, yang terakhir kita telah sebutkan bahwa hendaklah seorang jangan berteman dengan orang yang fasik. Sebab orang yang fasik mencuri. Dia tidak mencuri harta, akan tetapi yang dia curi adalah akhlak, agama seseorang. Oleh karena itu hendaklah seorang jangan sampai lalai dalam memilih teman, dalam memilih sahabat untuk dia jadikan sebagai teman duduk dia, teman dia berjalan bersama. Kemudian kita melanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala. Memasuki penjelasan yang keempat bahwa hendaklah seorang muslim apabila dia hendak memilih teman, hendaknya dia menghindari seseorang dari kalangan mubtadi', dari kalangan ahlul bid'ah. Kata beliau hafizahullah, wa ammal mubtadi'u fa fi suhbatihi bala'un khatir wa syarrun mustatir. Adapun ahlul bid'ah, maka bersahabat dengannya merupakan musibah yang sangat berbahaya, kejahatan yang menyebar. Fal mubtadi'u ashaddu khataran wa a'zamu dararan min al-fasiq. Pelaku bid'ah itu jauh lebih berbahaya dan lebih besar kemudaratannya daripada orang yang fasik. Li'annahu yulbisu bid'atahu thawbal batil ala jismil haqq. Sebab dia akan memakaikan, akan menutupi bid'ahnya dengan pakaian kebatilan yang dipakai oleh tubuh yang hak. Ini dia sembunyikan. Yang dia tampakkan di luarnya adalah seakan-akan itu benar. Ternyata yang tersimpan di dalamnya adalah kebatilan. Itu bahayanya bid'ah. Tanpa terasa seorang itu terseret. Tanpa terasa dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau seorang itu fasik. Jelas keadaannya. Dia mengetahui bahwa minum khamr itu adalah perkara yang diharamkan. Sehingga dia tahu bahwa itu adalah terlarang. Sehingga walaupun dia terpengaruh dengan orang yang fasik karena pergaulannya,
dia memahami bahwa itu adalah salah, itu adalah pelanggaran. Dia faham itu. Namun karena terpengaruh pergaulan, lingkungan. Tapi kalau bergaul dengan ahlul bid'ah, dia memakai baju seakan-akan seperti seorang yang berada di atas kebenaran. Maka orang ini kagum kepada orang tersebut. Padahal dia dari kalangan ahlul bid'ah. Dia kagum dengan perangainya, dia kagum dengan kebiasaan-kebiasaannya. Tanpa terasa terus dia terseret. Dalam keadaan dia tidak sadar, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada yang menasehati dia, ada yang berusaha untuk menasihati agar dia kembali kepada kebenaran, maka dia pun mempertahankan, menganggap bahwa apa yang dia yakini selama ini adalah kebenaran, padahal itu kebatilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Kahfi, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian siapa orang yang paling merugi amalannya, yaitu mereka-mereka yang amalannya sesat di muka bumi ini, namun mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik dalam beramal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau bahwa ayat ini diterapkan kepada kaum Khawarij. Diterapkan pada kaum Khawarij. Sebab kaum Khawarij menyangka bahwa amalan mereka itu amalan saleh, padahal amalan mereka sesat dan menyimpang jauh dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa seseorang itu akan mengikuti apa yang diyakini oleh ahlul bid'ah dengan pergaulan. Mungkin dia kagum kepada akhlaknya, mungkin dia kagum kepada sesuatu yang ada dari kepribadian orang tersebut. Lalu kemudian dia akrab dan dia duduk bersama, akhirnya dia pun termakan dengan bid'ahnya. Maka ini menunjukkan berbahaya. Lebih berbahaya daripada bergaul dengan orang yang fasik. Kalau orang fasik, pakaiannya jelas pakaian kefasikan, kemaksiatan. Tapi ahlul bid'ah pakaiannya dia menampakkan diri sebagai seorang yang saleh. Telah diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Lianna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Kata Sufyan radhiyallahu taala anhu, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kemaksiatan selain bid'ah. Sebab kemaksiatan tersebut, seorang ketika dia melakukannya, dia sadar bahwa itu adalah kesalahan. Dia sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa. Sehingga diharapkan bertaubat. Itu besar. Harapan taubat kembali kepada kebenaran seorang pelaku maksiat besar. Oleh karena itu kita menyaksikan demikian banyak dari kalangan mereka yang dahulunya pelaku maksiat kembali kepada kebenaran. Akan tetapi al-bid'ah sangat jauh untuk diharapkan taubatnya. Apalagi kalau seorang sudah jadi pemimpin, rais al-bid'ah, pemimpinnya bid'ah, berat dari segala sisi. Nah, ya, sulit untuk kembali. Kenapa?
Karena dia menyangka bahwa dia berada di atas kebenaran. Dia menyangka bahwa itu amal saleh. Sehingga dia gigih dalam mempertahankannya. Nah. Wa aktsaru a'immati salaf 'ala at-tahdhir min suhbatil mubtadi'. Dan mayoritas para imam-imam salaf mereka memberikan peringatan untuk bersahabat dengan seorang dari kalangan ahlul bid'ah. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, la ayyu sahib ibni fasiqan syatira ay qati'a tariq sunniyan ahabbu ilayya min ay yashaba 'abidan mubtadi'an. Kata Sa'id bin Jubair, beliau dari kalangan tabi'in rahimahullahu taala, anak saya berteman bersahabat dengan orang fasik yang dia itu syatir, perampok, tukang jagal, tapi dia ahlus sunnah, itu saya lebih senang, saya lebih sukai daripada dia berteman dengan seorang ahli ibadah tapi dari kalangan ahlul bid'ah. Ya. Dia mengatakan anak saya berteman dengan orang fasik, tukang jagal, tapi dia ahlus sunnah, dalam artian dia ngerti tentang akidah ahlus sunnah, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Itu saya lebih sukai daripada anak saya berteman dengan seorang ahli ibadah, rajin ibadah, tapi ahlul bid'ah. Kenapa demikian? Ya, karena yang seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa bid'ah itu jauh lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Bukan berarti bahwa beliau menasihatkan anaknya, kamu cari ahlus sunnah walaupun tukang jagal misalnya. Enggak. Ini perbandingan ya. Mending mana? Menyekutukan Allah daripada minum khamr. Ya, mending minum khamr. Bukan berarti anjuran untuk minum khamr. Dua-duanya kejelekan. Nah, demikian pula apa yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, seorang ahlul ma'asi, sebab dari kalangan ahlus sunnah ada pelaku maksiat, dari kalangan ahlus sunnah ada pelaku maksiat. Nah, dalam artian dia mengerti tentang akidah ahlus sunnah, dia tahu ini syirik, ini bid'ah, yang ini sunnah, ini tauhid, mengerti dia. Nah, tapi dia tukang jagal, dia fasik. Nah, ini jauh lebih mending daripada seorang yang dia rajin beribadah, salat 5 waktu selalu dijaga, salatul lail masya Allah, sampai jidatnya hitam, sampai matanya itu yakni lesu karena kurang tidur. Akan tetapi dia dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Ya. Justru ahlul bid'ah yang seperti ini yang jauh lebih berbahaya daripada seorang ahlul bid'ah tapi ibadahnya biasa. Ya, seorang tidak terpengaruh dengannya, tidak kagum dengan amalan-amalannya. Tapi kalau seorang ahlul bid'ah yang amalannya masya Allah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, dan sangat keras peringatan para ulama salaf untuk mendekati orang-orang yang seperti ini. Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau salatul Jum'ah, beliau hendak masuk sebuah pintu. Di hadapannya ada seseorang ahli ibadah. Nah, orang ini sedang salat dan dia bermadhab Khawarij.
dari kalangan kaum Khawarij. Maka Sufyan ats-Tsauri ketika melihat itu, maka beliau mengatakan, na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Kami berlindung kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan. Maka beliau keluar cari jalan lain. Nah, supaya enggak ketemu dengan orang itu. Bahaya kalau sampai ketemu. Senyum, ya. Kalau sekedar mengeluarkan senyuman, ya, seorang bisa terperangkap melihat, oh ini orang masya Allah, senyumnya baik, bagus sekali. Nah, dia puji senyumnya. Akhirnya lama kelamaan bukan senyuman saja yang dia puji, akidahnya, manhajnya akan dia bela. Kalau seperti Imam Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi', pengarang Kitabul Musannaf, terpengaruh dengan akhlak gurunya Ja'far bin Abi Sulaiman Adz-Dzubai, terpengaruh. Nah, sehingga dia terpengaruh dengan sebagian pemikiran Syiah, ta'athar, hanya melihat kepada akhlaknya. Ini seorang Imam Abdul Razzaq, muhaddits, ya, yang mengerti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal hadis-hadis Rasulullah, menghafal athar para sahabat, para tabi'in. Akan tetapi tidak aman dari fitnah ketika berdekatan dengan seorang dari kalangan ahlul bid'ah. Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini salah seorang dari kalangan kaum Khawarij dari sekte Al-Qa'diyah. Nah, beliau termasuk seorang perawi yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayatnya dalam sahihnya. Nah, sebab dari kalangan Khawarij dikenal orang-orang yang jujur, karena mereka menganggap orang dusta itu bisa kafir, keluar dari Islam. Maka kebanyakan dari kaum Khawarij mereka menjaga lisannya untuk tidak berdusta. Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama mengambil riwayat-riwayat dari kalangan kaum Khawarij yang mereka dikenal dengan kejujurannya. Termasuk di antaranya Imran bin Hittan ini. Imran bin Hittan ini dahulu beliau dari kalangan Ahlus Sunnah. Dari kalangan Ahlus Sunnah. Nah, lalu dia sempat berkenalan, yakni mengetahui bahwa anak si fulan seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya. Nah, sementara Imran bin Hittan ini orang yang jelek wajahnya. Nah, sangat jelek. Sementara yang ingin dia nikahi ini sangat cantik sekali. Nah, suatu ketika wanita ini yang tergoda, ya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang seorang itu tergoda dengan seorang bukan hanya dari sisi wajahnya, tapi mungkin dari sisi penampilannya, kepandaian bicaranya. Nah, akhirnya wanita ini kagum kepada Imran bin Hittan. Nah, maka dia siap untuk dinikahi. Nah, maka Imran bin Hittan dinasihati oleh teman-temannya dari kalangan Ahlus Sunnah, jangan kamu menikah dengannya, itu kharijiyah, pemahamannya kharijiyah, dari kalangan Khawarij. Jangan. Kata dia, insyaallah kalau anda sudah menikah dengan dia, sa'urudduha ila sunnah, akan saya kembalikan dia kepada sunnah. Nah, akan saya kembalikan. Setelah menikah beberapa lama, dia yang menjadi tokohnya. Imran bin Hittan jadi tokohnya. Nah, salah satu ucapan si wanita ini, istrinya Imran bin Hittan, dia mengatakan kepada suaminya, ana wa anta fil jannah.
Li'annaka u'tita fasyakarta wabtulitu fasabartu. Saya dan kamu nanti insyaallah masuk surga. Kenapa? Karena kamu telah diberikan aku, sementara dia ini cantik sekali. Lalu kamu bersyukur. Orang yang bersyukur masuk surga. Sementara saya dapat cobaan, punya suami yang jelek seperti kamu. Maka saya bersabar. Orang yang bersabar juga masuk surga juga. Nah, ya, jadi saya dan kamu dua-duanya masuk surga katanya. Suaminya bersyukur, ya dia yang bersabar. Asyakir wa sabir kilahuma fil jannah. Nah, jadi tokoh. Ya. Istri. Nah, tidak sembarangan. Jadi jangan seorang sok menyatakan, oh saya akan dakwahi dia, ya. Nah, nikah dengan sembarang wanita, gampang. Urusan mengajak dia kepada kebaikan itu urusan belakang nanti. Iya kalau dia berhasil, kalau dia yang terseret. Nah, Allahul musta'an. Wa katsirun mimman sahaba ahlal bid'ah lam yaslam min ghawailihim. Dan kebanyakan dari orang-orang yang bersahabat dengan ahlul bid'ah itu tidak selamat dari kejahatan mereka. Tidak selamat. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kisahnya Imran bin Hittan. Demikian pula Abdul Razzaq bin Hammam. Qala Dzahabi rahimahullah fi tarjamati Riwandi. Berkata Dzahabi rahimahullah ketika beliau menjelaskan biografinya Riwandi, dia mengatakan wa kana yulazimur rafidhah wal malahidah. Fa idza utiba qala inni uridu an a'rifa aqwalahum ila ansar mulhida wa hatta 'ala ad-din wal millah. Orang ini Ar-Riwandi itu suka berteman dengan kaum Rafidhah dan orang-orang mulhid. Nah, biasanya dimaksud mulhid yakni dari kalangan mereka ya yang tidak percaya dengan Rabb, tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, komunisme. Nah, dia suka berjalan bersama dengan kaum Rafidhah, orang-orang mulhid. Kalau dia ditegur, maka dia mengatakan, enggak, saya cuma ingin tahu saja apa sih ucapan mereka itu. Nah itu, saya cuma pengen tahu aja apa sih kata mereka. Nah ini kadang-kadang perkataan ini diucapkan oleh sebagian orang yang ya masih senang kesana kemari. Ya. Nah kalau dinasihati ya akhi, ya syubhat itu sangat kuat menyambar, sementara hati kita itu lemah. Hati-hati, ilmu agama ini agama kita. Kita hendaknya memperhatikan dari mana kita mengambil agama kita, dari mana kita menuntut ilmu. Kadang-kadang ada yang mengucapkan seperti yang disebutkan ini. Enggak, cuman sekedar tahu aja lah. Ya. Ya cuman sekedar duduk, dengar. Ya. Enggak, saya tidak ngikuti kok. Nah, saya cuma ingin tahu apa sih perkataannya ulil jahal itu, pimpinannya siapa itu, liberal. Nah, saya cuma ingin tahu saja perkataan fulan, perkataan ilan. Saya cuma pengen tahu saja. Subhanallah. Kalaulah dia seorang alim, ya, yang betul-betul mengerti, kokoh di atas akidah ahli sunnah, kemudian tujuan dia untuk mendengarkan ataukah mengetahui keyakinan satu kaum ataukah seorang, dengan tujuan dia membantahnya, maka mungkin. Tapi seorang yang tidak mengerti akidah ahli sunnah, tidak memahami manhaj ahli sunnah, tidak punya pondasi dalam agamanya, ingin mendengarkan setiap firqah, lah bagaimana dia ketika akan menyaring ucapan-ucapan tersebut? Akan bercampur antara yang hak dan yang batil. Bercampur. Nah, ya kalau sampai para ulama
Ada seorang ahlul bidah datang kepadanya, ingin berbicara, walaupun satu kalimat, dia mengatakan tidak, walaupun nisfu kalimat, setengah kalimat saja tidak diladeni. Ya. Ada seorang datang kepada Imam Malik, ingin berdebat dengan Imam Malik, karena dia ragu dengan agamanya. Kata Imam Malik, alhamdulillah, ana yakin di atas agama saya. Kalau kamu masih ragu, cari orang seperti kamu, debat bareng dengan orang yang ragu seperti kamu. Jangan ragu dengan jangan datang pada orang yang sudah yakin. Nah, ini para imam. Maka barakallahu fikum, jangan kita memberikan kesempatan virus-virus itu akan masuk ke dalam otak kita, akan merusak, masuk ke dalam hati, akan mengotori hati tersebut, yang menyebabkan seorang waliyadzubillah kalau sampai seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Nah, kata orang ini ketika dinasihati, dia mengatakan, tidak, saya hanya ingin mengetahui ucapan mereka. Ila ansara mulhidan. Kemudian akhirnya dia menjadi seorang mulhid. Ya, wa hatta 'ala ad-din wal millah. Dan dia menjadi rendah. Ya, keluar dari agamanya, keluar dari din. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa bersahabat dengan seorang dari kalangan ahlul bid'ah itu sangat besar sekali dampaknya. Wa qala yarhamuhullah fi tarjamat Ibnu Aqil Al-Hambali, Az-Zahabi juga berkata rahimahullah ketika beliau menjelaskan biografinya Ibnu Aqil Al-Hambali, haitsu naqala anhu qaulah, ketika Ibnu Aqil ini menukil, yakni ketika Az-Zahabi menukil ucapannya Ibnu Aqil, dia mengatakan wa kana ashabuna al-Hanabila yuriduna minni hijrana jama'atin minal ulama wa kana yahrimuni ilman nafi'an. Katanya Ibnu Aqil ini, dia dari Hambali, mazhab fikihnya Hambali. Dia mengatakan, teman-teman kami dari kalangan para pengikut mazhab Al-Hanabilah, mereka menginginkan dari saya untuk meninggalkan sekelompok dari kalangan para ulama, dan ini dapat menyebabkan aku dicegah dari ilmu yang bermanfaat. Jadi dia mengeluhkan ada sebagian teman-temannya melarang dia, kamu jangan datang kepada alim si fulan, kamu jangan datang kepada alim si fulan. Jadi ada sebagian melarang saya untuk mendatangi majelis para ulama, sehingga itu mencegah saya dari ilmu yang bermanfaat. Maka Az-Zahabi menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa teman-temannya itu melarang Ibnu Aqil untuk duduk di majelis fulan. Fa'allaqa alaihi biqalihi, maka Imam Az-Zahabi mengomentarinya dengan ucapannya, kanu yanhaunahu an mujalasatil mu'tazilah wa ya'ba. Teman-temannya dari para pengikut Al-Hanabilah itu melarang dia untuk duduk di majelisnya orang-orang yang berakidah Mu'tazilah, tapi dia ngeyel. Ya. Kamu jangan datang ke majelisnya si fulan. Dia datang juga. Larang lagi, jangan datang ke majelis si fulan. Datang juga. Dia mendatangi majelis-majelis orang-orang yang teman-temannya melarang dia. Kenapa? Karena mazhab mereka itu Mu'tazilah. Tapi dia ngeyel, Ibnu Aqil ini. Hatta waqa'a fi habailihim, sehingga orang ini Ibnu Aqil terjerumus ke dalam jeratannya kaum Mu'tazilah. Wa tajassara ala ta'wilin nusus, sehingga dia pun memberanikan diri untuk mentakwil nas-nas dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamah. Akhirnya berpemikiran sama dengan pemikirannya kaum Mu'tazilah. Merubah-rubah nas-nas. Nah, ya. Ini disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Maka di sini menunjukkan bahwa kalau semacam mereka ini Ibnu Aqil
Imran bin Hittan, Abdul Razzaq dan yang lainnya. Ya. Berpengaruh kepada mereka. Bahkan ada yang terpengaruh dengan aqidatul Mu'tazilah, ada yang terpengaruh dengan aqidatul Khawarij, ada yang terpengaruh dengan aqidatul Syiah. Ya, padahal mereka, kita mengenal keilmuan mereka. Subhanallah. Ya, apalagi kita orang-orang tidak punya ilmu ini ya ikhwan. Nah, membiarkan dengan alasan memperluas wawasan katanya. Perluasan wawasan. Ya. Nah, jangan satu ilmu saja yang diambil, tapi ambil juga dari yang lain-lainnya itu. Ya. Nah, ambil dari Mu'tazilah, ambil dari Khawarij, ambil dari orang yang tidak jelas. Siapa saja. Ya. Nah, kadang-kadang di antara mereka juga ada yang beralasan, ya gurunya Imam Bukhari saja banyak, ratusan. Ya gurunya Imam Bukhari itu siapa itu? Hah? Guru-gurunya Imam Bukhari, para muhadditsin. Ya. Dari kalangan para ulama, ar-ruwah, para perawi. Dan kebanyakan mereka dari ahlus sunnah. Nah, tambah lagi Al-Imam Al-Bukhari bukan orang biasa. Beliau mengerti tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ya. Cukuplah kitab Sahihul Bukhari ya, menjadi syahid, menjadi bukti atas keilmuan beliau. Beliau yang mengatakan ahfadu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin ghairi sahih. Saya menghafal 100.000 hadis yang sahih, 200.000 hadis yang tidak sahih. Ini Imam Bukhari. Kita Arba'in Nawawi juga hafal. Hah? Arba'in Nawawi enggak hafal. Nah, mau disamakan. Ya. Oh, Imam Bukhari punya banyak masyayikh. Ya, masyayikhnya Imam Bukhari. Mereka para ulama. Lah ini yang sering kita ya kadang-kadang duduk ada muhadarah, pengajian, ada ustadz keren, ada ustadz laris di televisi, ada ya macam-macam. Nah, ya. Ambil ilmu dari mereka. Nah, dari mana belajarnya? Ya, dari pengalaman. Ada yang mantan narkoba, jadi ustadz. Ada yang baru masuk Islam, awalnya pendeta Nasrani, masuk Islam loh, jadi ustadz. Di mana ngajinya itu? Allahul musta'an. Ya. Apa mereka punya ilmu? Nah, apakah mereka punya ilmu? Kalau mereka punya ilmu, ya tanya lagi, apakah ilmunya itu dibangun di atas hak? Apakah ilmu itu bermanfaat? Apakah ilmu itu adalah ilmu sunnah? Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau dia tidak punya ilmu lah, terus kita akan mengambil faedah apa? Faqidus syai' la yu'ti. Seorang tidak punya suatu, tidak mungkin dia bisa berikan pada orang lain. Lah tidak punya ilmu, bisa enggak dia memberikan ilmu kepada orang lain? Mustahil. Nah, berkata syair, seorang penyair mengatakan, anta fin nasi tuqasu billadhi ikhtarta khalila. Engkau di kalangan manusia ini akan diukur dengan siapa engkau memilih sebagai teman dekat kamu. Itu ukurannya. Ya. Kita telah sebutkan kemarin bahwa masyhur dari kalangan disebutkan ya dari kalangan para ulama, akhbirni man tusahib ukhbiruka man anta. Ya. Katakan padaku dengan siapa kamu berteman, saya akan kabarkan siapa kamu. Nah, fashabil akhyara ta'alu wa tanal dzikran jamila, maka bersahabatlah dengan orang-orang pilihan
engkau akan menjadi mulia dan engkau akan mendapatkan penyebutan yang baik. Suhbatul khamili taksu man yuwakhihi khumula. Bersahabat dengan orang yang rendah. Ya, bukan yang dimaksud rendah di sini orang miskin, tidak. Berapa banyak dari kalangan orang-orang miskin mereka mulia. Ya, mereka dari kalangan afadil. Nah, apabila mereka komitmen di atas kebenaran. Tapi yang dimaksud al-khamil di sini orang rendahan. Suhbatul khamil, bersahabat dengan orang yang rendah. Ya, rendah karena kefasikannya, rendah karena bid'ahnya. Taksu mayyuakhihi khumula, itu akan memberikan pakaian kepada orang yang berteman dengannya juga pakaian kerendahan. Nah, maka ini yang keempat, bahayanya seorang bersahabat dan duduk bersama dengan ahlul bid'ah. Kemudian yang kelima, yaitu jangan seseorang bersahabat dengan al-harisu 'ala dunya, orang yang rakus kepada dunianya. Nah, yang cinta dunia, yang kepentingannya adalah dunia. Wa ammal harisu 'ala dunya fasuhbatuhu 'ana wa firaquhu ghina wa mudaratuhu tariqun lis-salamah. Adapun orang yang rakus kepada dunia, maka bersahabat dengannya melelahkan, meletihkan. Menjauh darinya, yaitu kepuasan. Ya. Menjauh istirahat kita. Mudarah. Ya. Mudarah itu apa ya? Basa-basi mungkin ya. Kalimat yang pas. Kalau di depan ya sudahlah. Ya, secukupnya. Ya, jangan dijadikan teman akrab. Kalau dia datang ya, sesuai. Ya, ini secukupnya lah. Mudarah dengan orang tersebut. Berbasa-basi dengannya adalah jalan keselamatan. Nah, jangan dekat dengan dia. Karena dekat dengan dia itu akan melelahkan seseorang. Ya, bahkan dia bisa menjadi sama dengan orang tersebut, menjadi orang yang rakus pada dunia, menjauh darinya, ghina. Ya, itu jalan keselamatan, puas. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'arid 'amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dari menyebut kami, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia, berpaling dari mereka. Fal harisu 'ala dunya yuridul mahalik wa yuqi'uka fil ma'atib. Rakus terhadap dunia itu akan menjerumuskan dalam kebinasaan dan akan menjatuhkan seseorang dalam kecelakaan. فَإِذَا كَانَ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا نَصِيبٌ نَازَعَكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَاحِبُكَ إِلَّا لِدُنْيَا. Apabila kamu itu punya dunia, punya materi, atau kamu punya kedudukan atau jabatan, kamu punya dunia, ya, maka teman kamu itu yang dia itu semangat rakus kepada dunia, naza'aka alaih, maka dia akan berusaha untuk menjadi saingan kamu. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bersahabat dengan kamu kecuali hanya karena dunia. Kecuali hanya karena dunia. Sehingga kalau ada dunia di hadapan, maka dia akan berusaha untuk meraihnya. Nah, kalau kemudian dunia itu kamu dapatkan, dia akan berusaha untuk mengambilnya. Sebab sahabat dia hanya karena kamu memiliki dunia, maka dia ingin mendapatkan apa yang kamu miliki tersebut dari dunia itu. Fa in wajada mathalahu fatashakala kanat hayatuhuma kal an'am. Apabila orang yang rakus pada dunia ini menemukan yang semisalnya, sehingga ya mirip, keduanya satu jenis. Nah,
sehingga kehidupan keduanya itu sama seperti hewan ternak. Walaysa lana mathalus sudan, janganlah kita itu menjadi permisalan yang jelek, menjadi orang yang rakus kepada dunia dan berteman dengan ahlu dunia. Kalladzi rawal Hafidh Ibnu Asakir fi tarikhi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam tarikhnya, anna Ahmad ibn Ammar al-Asadi qal, bahwa Ahmad bin Ammar al-Asadi dia mengatakan, kharajna ma'al muallimi fi janazatin, kami keluar bersama dengan seorang guru, keluar karena mengantar jenazah atau mendatangi satu jenazah. Wa ma'ahu jama'atun min ashabi, dan bersama guru ini ada beberapa orang dari murid-muridnya. Nah, ketika mereka sedang berjalan bersama gurunya, di dekatnya itu ada kumpulan anjing. Nah, sedang bermain-main gitulah, ya. Kumpulan anjing. Tidak ada perkelahian di antara mereka. Nah, yang ada adalah permainan senda gurau di antara anjing-anjing ini. Nah, faqala, maka guru ini mengatakan kepada murid-muridnya, unzuru ila hadhil kilab, kalian perhatikan coba anjing-anjing ini. Ma ahsana akhlaqa ba'dihha ma'a ba'dhin, demikian bagusnya akhlak sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ya. Nah, mungkin yang ini menjilat yang satu jilat yang lain, yakni bermain di antara mereka, sahabat kental, ya, persaudaraan di antara sesama hewan, sama anjing. Qala, lalu kemudian Ahmad bin Ammar melanjutkan kisahnya. Tsumma udna minal janazah, kemudian kami kembali. Setelah kami kembali dari jenazah, wa qad turihat jifah, di dekat anjing itu ada yang dilemparkan bangkai di situ. Wa tilkal kilabu mujtami'atan 'alaiha, lalu kemudian anjing-anjing ini berkumpul mendatangi bangkai tersebut. Wa hiya tuharishu ba'daha ma'a ba'dhin, sambil ya apa itu, yang ini menggonggong yang satu, yang ini berkelahi di antara mereka. Semuanya ingin memperebutkan bangkai tersebut. Ya. Wa yakhtafu hadha min hadha, yang ini menyambar, yang ini juga menyambar, saling menyambar. Wa ya'wi hadha ala hadha, yang ini menggonggong kepada yang lainnya, yang lain juga menggonggong kepadanya. Nah, tadi sahabat kental. Tadi main-main di antara samanya. Begitu ada dunia di hadapannya, begitu ada bangkai, kelahi antara satu dengan yang lain. Wa hiya tataqatalu ala tilkal jifah, dalam keadaan mereka berperang untuk mendapatkan bangkai tersebut. Faltafatal muallimu ila ashabi, maka sang guru ini pun melihat kepada murid-muridnya. Faqala lahum, lalu dia mengatakan kepada mereka, qad ra'aitum ya ashabana, kalian telah melihat wahai murid-murid kami, mata lam takunid dunya bainakum fa antum ikhwan, selama dunia tidak ada di antara kalian, masya Allah, kalian bersaudara. Kalian demikian dekatnya satu dengan yang lain, akrab, bercengkrama, saling senyum, saling tertawa. Wa mata ma waqa'adid dunya bainakum taharashtum 'alaiha taharushal kilabi 'alal jifa. Dan selama dunia itu ada di antara kalian, maka kalian pun akan berkelahi seperti berkelahinya anjing-anjing ini dalam memperebutkan bangkai tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia akan menjerumuskan seorang dalam kebinasaan, menghilangkan ukhuwah. Berapa banyak kita melihat dari ahlu dunia itu berani berpisah dengan seorang demi dunia. Berani, siapapun dia, walaupun itu istrinya, bahkan walaupun itu anaknya, walaupun itu orang tuanya, karena tujuan utamanya adalah dunia. Nah, dia tidak peduli siapa yang di hadapannya, dia berusaha untuk mendapatkan dunia tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika beliau mengatakan fa wallah mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama qad busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, namun yang aku khawatirkan ketika dunia ini dibentangkan untuk kalian sebagaimana telah dibentangkannya kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk memperebutkan dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian memperebutkannya, maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, berapa banyak karena permasalahan harta saling bunuh-membunuh yang sebelumnya kita mengenal, masya Allah mereka itu baik. Nah, bahkan bentrok antara keluarga yang satu dengan yang lainnya, berapa banyak terjadi bentrokan tersebut karena dunia. Karena dunia. Allahul musta'an. Berkata penyair, "Ashir akhad dini kay tahdha bi suhbatihi fattab'u muktasabun min kulli mashubi." Bergaullah dengan seseorang yang memiliki agama agar kemudian engkau mendapatkan dengan bersahabat dengannya, maka sesungguhnya tabiat tersebut akan dipengaruhi dari setiap orang yang dijadikan sebagai sahabatnya. Karihi akhidatun mimma tamurru bihi natnan minan natni aw tiban minat tibi. Seperti angin kalau lewat dia akan mengambil semua yang dia lewati itu, ya, yang busuknya, yang baiknya, tanpa memilih. Angin itu akan mengambil. Kalau ada angin yang berputar, dia akan mengambil apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, tidak peduli itu baik, itu jelek. Maka demikian pula seorang, ya, kalau tidak memperhatikan dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman, kalau dia kebetulan bertemu dengan yang baik, dia akan menjadi baik. Tapi kalau bertemu dengan yang buruk, ya, maka dia tidak akan jauh seperti sahabatnya tersebut. Waqad jama'a al-Mawardi rahimahullah al-khisal al-mu'tabarata fi ikhwan. Al-Mawardi telah mengumpulkan, ya, beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengangkat seorang sebagai teman dekat. Wa aujazaha khaira ijazin kattali, dan beliau meringkasnya dengan sebaik-baik ringkasan seperti berikut ini. Al-khaslatul ula. Poin yang pertama yang hendaklah diperhatikan, aqlun mawfurun yahdi ila marashidil umur. Akal yang sempurna yang akan mengantarkan seorang kepada perkara-perkara yang terbimbing, ya, pada kebaikan. Akal yang sempurna. Kalau seorang memiliki akal yang baik, yang sehat, dia tidak akan membimbing seorang kecuali kepada kebaikan pula, ya. Al-khaslatu tsaniyah, yang kedua, ad-din al-waqifu bi sahibihi 'ala al-khairat. Agama, ya. Punya agama yang dengan agama tersebut seseorang dengan sahabatnya itu akan selalu berhenti di atas kebaikan-kebaikan, akan selalu diajak kepada al-amalus salihah, al-khairat. Nah, al-khaslatu tsalitsah, poin yang ketiga, ayyakuna mahmudal akhlaq, mardiyal af'al, mu'thiran lil khairi, amiran bihi, karihan lisyarr, nahyan anhu. Bahwa sahabat tersebut terpuji akhlaknya, perbuatan-perbuatannya disenangi, diridhai. Dia selalu lebih mendahulukan kebaikan dan memerintahkan kepada kebaikan dan membenci kejahatan dan melarang dari kejahatan tersebut. Akhlaknya baik. Al-khaslatur rabi'ah, yang keempat,
ayyakuna min kulli wahidin minhuma mailun li sahibihi wa raghbatun fi muakhatihi. Ya, masing-masing dari kedua belah pihak itu condong kepada sahabatnya. Memang mereka berdua cocok, ya, dalam artian masing-masing ingin berteman dengannya. Yang ini ingin bersahabat dengan yang satunya, yang satu ini juga ingin bersahabat dengannya, sehingga klop. Nah, kalau yang ini ingin bersahabat, yang satunya nggak mau, ya tidak akan dekat tentunya. Tidak akan dekat. Berkata seorang penyair, "Alaika bi arbabis suduri faman ghada jalisan li arbabis suduri tasaddara." Hendaklah engkau memilih orang-orang yang arbabus sudur, ya. Orang-orang yang terpandang, maksudnya mereka dari kalangan orang-orang yang pantas untuk kita jadikan sebagai sahabat, orang-orang yang punya kemuliaan, punya akal yang sempurna. Maka barang siapa yang temannya tersebut dari kalangan orang-orang yang terkemuka tersebut dalam hal bimbingannya, dalam hal agamanya, akhlaknya, maka dia pun akan menjadi orang yang terkemuka, yang terpandang. Wa iyyaka an tardha bi suhbati saqitin fatanhatta qadran min ulaka wa tuhqara. Dan hati-hatilah kamu, menjauhlah kamu untuk senang bersahabat dengan orang yang rendah, maka engkau akan menjadi rendah pula kedudukanmu dari yang tinggi, lalu kemudian engkau akan dihinakan. Maka ini syair ini adalah merupakan akhir dari apa yang beliau sebutkan dari adab yang kedua, yaitu intiqaul ikhwan, yang intinya bahwa seorang ketika dia hendak bersahabat dan memilih teman, ya berhati-hati. Tidak semua orang yang mendekat dengan kita jadikan sebagai sahabat. Ya, ada yang perlu kita berhati-hati, tidak bersahabat dengannya. Ada juga yang ya kita ketika berhadapan dengannya basa-basi, sekedarnya bukan menjadi teman dekat. Seperti yang disebutkan dari kalangan ahlu dunia. Ada juga yang apabila kita telah mengetahui agamanya, akhlaknya, ya, ketakwaannya kepada Allah, ibadahnya, sunnahnya, maka jangan kita lepaskan dia, ya, karena itu adalah merupakan modal penting untuk membimbing kita kepada kebaikan. Nah, sebab bukankah tujuan kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Itu tujuan kita yang utama. Bukan tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk menjadikan orang itu ridha kepada kita, bukan. Nah, barang siapa yang menganggap bahwa kehidupan di dunia ini tujuannya adalah kemudian agar kemudian disenangi oleh semua orang, maka dia telah salah jalan. Nah, salah jalan. Sebab siapapun dari kalangan ahlul haq itu pasti punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ya, setiap nabi itu pasti punya musuh. Jangankan seperti kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian banyak musuhnya. Nah, jangankan itu, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, ada juga dari hamba-hambanya yang mencaci makinya, yang merendahkan kedudukannya, yang tidak mendudukkan kedudukannya pada kedudukan yang sebenarnya, ada yang mengingkari keberadaannya. Apalagi selain nabi, selain rasul. Nah, tidak mungkin seorang itu bisa bergaul dengan semua orang. Tujuan kita adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian keadaannya, demikian pula dalam hal beragama, demikian pula dalam hal bermuamalah, bermusahabah, bersahabat dengan siapa kita, karena itu akan memberikan pengaruh pada agama kita. Nah, demikian pula dalam menuntut ilmu, ya. Tujuan kita menuntut ilmu untuk apa? Diamalkan.
Untuk apa kita menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu ibadah. Dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian keadaannya, berarti kita berusaha agar kemudian ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang akan menambah keimanan seseorang, yang akan menambah amalan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian duduk ataukah belajar kepada seorang yang semakin menjauhkan kita dari Allah, apa faedahnya? Faedah apa yang kita bisa ambil? Nah, mau menuntut ilmu, belajar sholat, Masya Allah, bagus belajar sholat. Apa yang dipelajari? Belajar supaya khusyuk dalam sholatnya. Oh, bagus sekali judulnya. Di mana diadakan? Di hotel. Hotel fulan. Ya, bayar lagi. Satu orang bukan main. Ya, 700.000 itu mungkin yang paling rendah itu. Nah, jadi yang bisa khusyuk kalau sholat itu ya pegawai Pertamina, pegawai Chevron, ya. Dan yang lainnya. Nah, kalau santri nggak bisa khusyuk. Kenapa? Karena tidak mengikuti tarbiyah khusyuk sholat di hotel. Nah itu, gimana itu? Agama ini untuk siapa? Untuk orang kaya. Nah, ya. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Raja Herakl, Raja Romawi, siapa yang menjadi pengikutnya itu yang mengaku sebagai nabi? A'ashrafum ittaba'uhu am du'afa'uhum? Apakah orang-orang mulia, ya, dari kalangan atas, atau orang-orang lemah dari kalangan rakyat bawahan? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum ittaba'u. Orang-orang lemah, rakyat biasa yang menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Herakl? Wa dzalika atba'ur rusul. Itulah pengikutnya para rasul. Mereka itu pengikutnya para rasul. Ini menunjukkan bahwa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan melalui orang-orang dari kalangan elit, ya, bukan berdekatan dengan para politikus misalnya, ya, dengan alasan untuk menyebarkan dakwah, dengan alasan untuk menegakkan syariat Islam. Apakah seperti itu dakwahnya Rasulullah? Rasulullah alaihi salatu wasallam berdakwah, ya, satu persatu masuk ke dalam Islam. Nah, sampai kemudian berkembang, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan. Nah, itulah tujuan kita, menuntut ilmu untuk mendapatkan rahmat Allah, meraih maghfiratullah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Kalau demikian maka hendaklah kita berusaha untuk memelihara ilmu yang kita miliki, agar apa yang kita pelajari itu bermanfaat, tidak mendatangkan kemudaratan kepada kita sekalian. Saya kira sampai di sini ikhwan yang kita sebutkan dari pembahasan kita. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.